Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaifa halukum ayyuhat tullabut talibat? Alhamdulillah bi khairin. Luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Wal'an sa'as'alukum madza darsunal ana? Darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat bergabung pada kelas 5 SD Al-Furqan di pelajaran bahasa Arab bersama Pak Hardi. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa bersama-sama. Hayya bina nad'ullaha jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Alhamdulillah. Baik teman-teman kelas 5 yang solid dan solehat, alhamdulillah pekan lalu teman-teman sudah melaksanakan kegiatan PTS ya. Alhamdulillah yang Pak Hardi perhatikan ya, itu nilainya sudah bagus-bagus ya. Banyak yang mendapatkan nilai 100. Itu artinya teman-teman sudah mempelajari pelajaran bahasa Arab ini dengan baik. Adapun yang nilainya masih kurang, teman-teman perlu belajar lebih ya, dan juga lebih teliti lagi ya, karena masih ada yang terlewat ya untuk menjawabnya ya, seperti itu. Baik, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kita masih di pelajaran yang kelima ya, ad-darsul khamisu, yaitu tentang di perpustakaan sekolah ya, fi maktabatil madrasati. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 4 dan juga latihan 5 ya. Ingat, latihan 4 dan juga latihan 5. Dan ini akan menjadi tugas teman-teman kelas 5 semuanya ya. Baik, sebelum kita ke latihannya, alangkah baiknya Pak Hardi menjelaskan dulu tentang al-qawaid ya, atau al-qaidah ya, tata bahasa. Di sini yaitu tentang harfu jarrin ya, harfu jar ya, atau disebut harf jar ya. Nah, itu huruf yang menjadikan isim sesudahnya majrur. Teman-teman tahu ya isim ya. Isim itu ya ismun ya, kata benda ya, seperti itu. Contohnya kitabun, al-kitabu, atau maktabun, al-maktabu ya. Nanti akan menjadi majrur ya, atau dikasrohkan ya, seperti contohnya tadi kitabun ya, jadinya alal kitabi ya. Kan tadinya kitabun atau al-kitabu, jadinya alal kitabi. Begitupun itu alal maktabi ya, gitu, menjadi majrur atau kasroh. Nah, hurufnya apa aja? Sini ada min, ila, ada min, ila, an ya. Min artinya dari atau sebagian ya, dari isi kebanyakan ya gitu. Kalau ila ke, misalkan ilal madrasati, ke sekolah ya. Kalau min dari ya, misalkan minal baiti, dari rumah gitu. Kalau an itu dari, bisa dari juga bisa tentang, tapi an itu lebih ke tentang ya. Misalkan sanata'allamu an harfi jarrin, kita akan belajar tentang huruf jar ya gitu, atau harf jar ya. An itu tentang. Kemudian ada 8 ya. Ada ala. Ala itu di atas ya, di atas. Sebenarnya ada satu lagi di atas ya, itu fauqa ya. Kalau ala itu di atasnya masih menempel. Contohnya pulpen di atas meja, itu masih menempel ya. Ada juga fauqa di atas tapi tidak menempel. Contohnya lampu di atas lantai, itu kan tidak menempel ya. Itu. Selanjutnya ada fi. Fi itu di dalam ya. Fi. Fil maktabati ya. Di dalam perpustakaan atau di perpustakaan ya. Tapi lebih tepatnya di dalam ya.
Li itu lil milkiyah ya, atau kepemilikan. Ya, misalkan li-nya ada ya-nya ya, sama seperti abi ayahku, ummi ibuku. Di sini li punyaku, laka punyamu ya. Atau li di sini yang memajrurkan ya, menjerkan isim setelahnya itu misalkan nama ya, misalkan li Umarin, li Muhammadin. Nah, itu ya gitu. Berarti punyanya si Muhammad. Misalkan buat contoh ya, al-qalamu li Muhammadin, pulpen ini punya si Muhammad gitu ya. Kemudian ada bi itu dengan ya, dengan. Contohnya bil kolami, dengan pulpen ya. Misalkan aktubu bil kolami, aku menulis dengan pulpen. Selanjutnya ada ka, seperti ya. Seperti ini agak jarang kita temui ya kalau misalkan di sini. Tapi kalau misalkan di kata-kata apa namanya ya, mutiara itu banyak ya. Misalkan gini, wajhuka kasyamsi, wajahmu seperti matahari, seperti mentari ya, seperti itu ya gitu. Kak syamsi, kan matahari bahasa Arabnya syamsun ya, atau asyamsu. Nah, karena sebelumnya itu ada ka, jadinya kasroh ya, jadi kasyamsi ya. Oke, ini contohnya ya, tuh ya. Kita lihat setelah harfu jar ini pasti dia kasroh ya. Al-kutubu ala rofi, al-maktabu fil fasli, kemudian baiti ba'idun anil madrasati. Nah, ani di sini dari ya gitu. Bisa min, bisa ani gitu. An atau anil. Kalau anil berarti dia diwasolkan dianya. Kemudian ini azhabu ilal maktabati, ila ya, ke, saya pergi ke perpustakaan. Kemudian ini yang al-milkiyah tadi, al-kitabu li umaro. Pahar, kenapa ini di sini li umaro bukan li umari? Nah, nanti ada bagiannya lagi ya. Misalkan al-kitabu li ahmada, itu namanya mabni. Mabni itu tetap. Nanti teman-teman akan tahu ya. Biasanya kalau misalkan setelah lam lil milkiyah ini pasti kasroh ya, kalau namanya itu tidak mabni. Contohnya tadi li Muhammadin, ini juga bagusnya li Umarin ya harusnya ya itu. Tapi mungkin nama dia Umaro kali ya. Oke, sekarang kita ke latihannya ya gitu. Latihannya di sini cukup mudah ya. Jadi kita membuat garis saja ya gitu, antara mubtada ya yang kolom alif ke khobar yang kolom B. Teman-teman masih ingat ya, di pelajaran yang keempat kita belajar tentang mubtada dan khobar. Mubtada itu awal ya, awal kata ya, bisa bilang awal kata ya. Dia sifatnya marfu atau domah ya. Kemudian khobarnya itu kayak keterangan ya, kita sebut saja keterangan ya, atau yang menjelaskan mubtada itu apa gitu. Dan dia juga biasanya marfu ya, dasarnya marfu, kecuali kalau misalkan tadi ya, kalau dianya ada harfu jarnya ya, berarti menyesuaikan ya, dia jadi majrur atau kasroh. Oke, pertama ya, di sini ada al-kutubu. Oh ya, jelasin dulu ya. Jadi teman-teman nanti mengerjakannya menyesuaikan aja ya, menyesuaikan aja. Jadi selayaknya atau sepantasnya. Oke, kita artikan dulu ya, agar teman-teman ngerti maksud dari pahar apa itu selayaknya atau sepantasnya. Di sini ada al-kutubu, artinya buku-buku. Al-bitokotu, ini kosakata baru ya, artinya kartu. Bitokoh itu kartu ya. Bitokotu tilmid, kartu kartu murid, kartu ya. Atau bitokotul maktabati, kartu perpustakaan ya, kartu ya. Al-muwazzafu artinya karyawan. As-sa'atu artinya jam ya, jam dinding, saatu. Tepatnya ini jam dinding aja ya gitu, karena nanti akan berkaitan dengan ini khobarnya. Kemudian sini ada ad-darrajatu ya, ad-darrajatu itu sepeda ya, sepeda. Kemudian kolom B, li umaro ya, punyanya si Umar. Kemudian ala rofi, di atas rak, fi sunduk. Nah, sunduk ya, sunduk itu artinya kotak. Oke ya, kotak ya, silahkan ditulis kotak, kata baru. Kemudian ada alal jidar ya, alal jidar, di dinding ya. Di atas dinding ini maksudnya tuh ya di dindingnya gitu ya, nempel di dinding gitu. Kemudian fil maktabati, di dalam perpustakaan ya. Oke, yang pertama al-kutubu. Oke, paham coba pakai ini al-kutubu. Kita pilih ke mana al-kutubu ya, biasanya al-kutubu itu di atas rak ya, berarti ke sini nih. Set, mudah ya. Selanjutnya al-bitoqatu ya, kartu. Kartu-kartu itu biasanya dia tersusun rapih ya, di mana di dalam kotak biasanya.
Nah, tuh ya. Selanjutnya di sini ada al-muwazzafu, karyawan. Ya, karyawan itu biasanya ada ya, ini karena berkaitan dengan perpustakaan biasanya ada di dalam perpustakaan ya. Tuh. Nggak mungkin perpustakaannya itu nempel di dinding, kecuali bersandar baru bisa ya. Bersandar di dinding. Selanjutnya ada as-sa'atu. Nah, ini ya yang jam ya, yang Pahar maksud. Kalau jam tangan kan di dinding nggak juga ya. Jadi ini jam dinding ya, menempel di dinding sini alal jidar. Dan yang terakhir di sini ada rajatu, sepeda. Sepedanya punya siapa? Ya punya si Umar. Oke. Oke ya. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita bahas latihan yang kelima ya. Di sini mudah juga karena dia multiple choice ya, memberikan tanda silang. Tapi teman-teman harus memahami pertanyaannya dulu ya, gitu. Kalau misalkan tidak paham asal menjawab ya nanti keliru ya, gitu. Jawabnya ngasal dong berarti. Do alamat dorbi, beri tanda ya, beri tanda ya. Do alamat dorbi itu beri tanda, artinya itu beri tanda ya. Silang ala harfi ya, di huruf alif, ba, au, jim ya, amamal ajwibah shahihah, di depan jawaban yang benar. Berarti kita harus memilih jawaban yang benar ya. Kalau salah ya keliru ya. Nomor 1, ya'malu muwazzaful maktabati fi ya. Artinya adalah pegawai perpustakaan bekerja di mana ya? Perpustakaan sekolah, kelas, atau kantor guru. Ya, pas perpustakaan ya. Ini berarti yang alif. Jawabannya oke. Selanjutnya ya ta'allamut talamizu fi ya. Murid-murid belajar di mana? Masih sama ya ternyata ini ya ABC-nya ya. Murid-murid belajar di mana? Ya, di kelas ya gitu. Pak, kan ada juga yang di kantor guru. Kayaknya nggak ada ya. Kantor guru mungkin kalau bertanya atau gimana gitu baru ke kantor guru ya. Tapi lazimnya atau biasanya itu belajarnya di kelas. Selanjutnya nomor 3, fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah. Nah, di sini udah ada yang disebutkan ya, ada majalah, ada jaroid. Tahu ya teman-teman jaroid ya? Itu jamak dari jaridatun, artinya koran. Ada majalah, ada koran, ada apa lagi? A'syab itu artinya rumput. Dia jamak dari ushbun. Kemudian azhar itu jamak dari zahratun, artinya bunga. Enggak ya, yang dua ini bukan ya. Jawabannya adalah kutubun. Ada buku, ada majalah, dan juga ada jaridah. Oke. Selanjutnya di sini ada As-Sayyidu Ahmad ya. Pak Ahmad rajulun karimun. Dia orang yang baik ya, atau orang yang ramah, orang yang baik gitu. Huwa titik-titik. Nah, dia gitu. Ini sebenarnya berkaitan dengan al-istima yang pernah kita bahas dulu ya. Tapi kalau misalkan dia orangnya baik, pasti dia tuh apa? Oke, kita artikan dulu ya. Rodiun artinya jelek, jahilun artinya bodoh, mubtasimun murah senyum. Ya, kalau baik biasanya murah senyum ya. Oke. Selanjutnya nomor 5, fi maktabatil madrasati, di perpustakaan sekolah ada apa? Nah, tadi yang asyabun kita udah tahu ya, artinya rumput. Asjarun ya jamak dari sejaratun, pohon-pohon. Ya, ada buku bacaan ya, maktabul qiraati. Oke, itu ya. Alhamdulillah semuanya sudah kita bahas. Hapus dulu. Oke. Kafeina darsuna hadza, hal lakumus su'al. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan WA Pak Hardi saja ya. Ya. Untuk info tugasnya, teman-teman mengerjakan latihan 4 dan 5 yang tadi sudah kita bahas bersama-sama ya. Berarti dikerjakan, nanti difotokan, dikirimkan ke WA-nya Pak Hardi. Ya, seperti itu. Taib syukuran kasiran ala ihtimam. Terima kasih atas perhatian teman-teman kelas 5 semuanya yang soleh, yang solihah, yang hebat, yang luar biasa. Ya, al-afu minkum, Pak Har mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal akhir aqulu lakum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.